20 liter, kurangnya 0,8 liter, kurang atau hampir 1 liter tiap 20 liter. Hampir. Mana yang tunjukin katanya remote tadi posisinya di mana? Sini Pak. Coba sampai. Nah, katanya sini. Aksi tipu yang dilakukan SPBU milik swasta di Jalan Raya Serang, Jakarta, kilometer 70, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten, berhasil diungkap Polda Banten. Dalam pengungkapan ini, kepolisian menyita beberapa barang bukti, diantaranya berupa 2 unit remote control, 4 alat relay yang terpasang pada masing-masing dispenser BBM, 1 bundel slip setoran margin, 1 bundel slip setoran surplus, 4 unit handphone, 7 bundel arsip berita acara permodalan SPBU nomor 34421117, 4 unit CPU, 1 buah ATM, 1 buah buku tabungan, dan 2 bundel rekening koran. Jadi modus operandi daripada kejahatan ini adalah dia menggunakan namanya remote control yang kemudian tersambung dengan relay di mana menghubungkan arus listrik yang kita kenal dengan namanya papan sirkuit. Ini papan sirkuit yang terdapat panel-panel elektrikal atau kita kenal dengan sebutan motherboard atau lebih dikenal dengan di masyarakat dengan sebutan mobo yang kemudian digerakkan dengan software dalam sistem penggerak ini atau kita kenal dengan nama chip BIOS, sehingga apa yang tertulis di dalam panel totalisator dan panel nominalisator itu berbeda, sehingga jumlah yang kita bayarkan dengan jumlah literasi yang ada itu berbeda. Dari keterangan polisi, pengungkapan kali ini bukanlah hasil laporan warga, melainkan dari pengalaman petugas ketika beberapa kali melakukan pengisian di SPBU tersebut hingga membuatnya curiga. Jadi awalnya adalah dari keresahan kami penyidik sendiri ya, ketika melakukan pengisian di BBM kok ada kekurangan. Dipertegas dengan beberapa keluhan dari masyarakat apabila mengisi BBM itu ada indikasi kekurangan. Dari situlah kita mulai penyelidikan yang mendalam selama kurang lebih 1 minggu. Mulai dari kegiatan operasional, kegiatan penyetoran, maupun kegiatan penyimpanan alat ini atau remote control ini yang dipegang oleh masing-masing pengawas. Ya tentunya kita harus melakukan interogasi di lapangan. Baru kita temukan tahapan demi tahapan. Mulai dari remote dulu kita temukan. Kemudian dari saklar manual yang kita temukan. Kemudian dari bukti transfer surplus dari hasil mencuri atau mengambil hak SPBU yang diberikan kepada masyarakat, yang dijual kepada masyarakat. Jadi dari awal sampai akhir kita harus mulai dulu nih, ngisi dulu. Bener nggak nih ada kecurangan? Kita coba dulu beli, kemudian kita ukur, kita beli lagi, kita ukur, ternyata konsisten, ukurannya tidak sesuai. Nah baru kita proses secara dengan instansi samping tadi. Pada saat pengecekan kita tidak berjalan sendiri ya, kita berkoordinasi dengan instansi samping, utamanya Disperindak, Perlindungan Konsumen, dan dengan metrologi legal. Metrologi legal terkait dengan pengukuran takaran dan timbangan, dengan Disperindak terkait dengan fungsi pidananya. Dari hasil penyidikan kepolisian, SPBU ini merupakan pemain lama dalam menipu warga yang membeli BBM. Dan usaha ini sudah berjalan kurang lebih selama 6 tahun ya, dari tahun 2016. Mereka punya tim untuk melakukan kegiatan ini, dari mekanik yang dari SPBU yang melakukan kegiatan ini untuk merubah sistem yang ada di dalam komponen dispenser SPBU. Kalau ini peralatan ini sudah tersedia di dispenser, jadi tidak ada perubahan terkait dengan sistem ini. Yang dirubah adalah manajemen di dalam mesin atau komponen elektrikal ini. Dengan kelihayannya menutupi kecurangannya, petugas dari meteorologi, bahkan Pertamina tak bisa mendeteksi aksi mereka menipu pembeli. Jadi modus operandi dari pengurangan takaran dan timbangan ini adalah mereka menggunakan remote control. Remote control ini digunakan untuk mensiasati apabila ada pengawasan dari instansi pemerintah, misalnya dari Pertamina, dari BBA Migas, atau dari meteorologi legal. Jadi ketika di-on-kan atau dihidupkan, maka dia akan berjalan seperti semula. Jadi nggak normal, nggak kelihatan. Tapi pada saat mereka udah kembali, pengawasan sudah selesai, dimainkan kembali. Sehingga terjadi pengurangan takaran
konsumen SPBU. Berdasarkan arahan daripada salah satu tersangka kita, ini adalah diserahkan kepada masing-masing pengawas. Apabila ada pergantian shift, akan diserah terimakan kepada penjaga yang baru. Demikian seterusnya. Nah, nanti apabila ada pengawasan dari fungsi eksternal, baru dimatikan alat ini gitu, dengan remote ini gitu. Sehingga sampai dengan saat ini belum pernah ada ditemukan tentang kecurangan ini gitu. Lembaga yang bertugas mengawasi SPBU pun terpedaya oleh tipu muslihat mereka. Saya akui memang kejahatan ini juga tidak menutup kemungkinan pengawas juga tidak tahu teknisnya. Kan namanya orang curang itu kan bagaimana caranya memanipulasi itu biar tidak terlihat oleh petugas. Mengubah perangkat lunak membuat modus ini sulit terdeteksi. Kami selaku pengawas juga masih mendalami, Bu. Gitu loh, mendalami tentang cara kerja alat itu. Yang jelas alat itu digunakan untuk mengendalikan. Ketika memang dianggap pengelola ini untuk curang ke konsumen, dia akan diaktifkan. Ya, itu fungsi mungkin remote untuk mengendalikan agar kalau memang ada petugas atau pengawas ya bisa dia normalkan kembali. Lalu bagaimana pekerja SPBU bisa memodifikasi perangkat lunak dan instalasi mesin dispenser BBM? Padahal pekerjaan ini bukanlah hal mudah, perlu kemampuan khusus untuk melakukan ini. Yang saya tahu sih dari pihak luar itu yang buatnya. Jadi si pihak SPBU membeli alat-alat tersebut. Betul konsumennya bukan SPBU ini aja. Seperti kemarin kejadian di Tangsel, Bu, yang diungkap oleh Polda Metro. Ada juga kan di berita juga rame tuh. Itu menggunakan elektrik juga. Sama juga. Nah, itu lagi dikembangkan nih. Lalu, jika mesin dispenser BBM rentan dan mudah untuk dimodifikasi agar bisa menguntungkan pemilik namun merugikan pembeli, bagaimana mencegah hal ini agar tidak terulang? Dari sisi pengawasan tentunya akan saya berikan penyuluhan. Karena tupoksi pengawas itu salah satunya juga melakukan penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ukuran, takaran gitu loh. Karena itu menyangkut hak konsumen gitu, tentunya. Perdagangan barang atau jasa tidak boleh mengurangi ukuran takaran dan timbangan barang yang dijualnya itu. Dan juntonya ke pasal 62, sanksi pidana 5 tahun dan denda 2 miliar. Itu kita lebih ke pelindungan konsumennya. Sini, Pak. Nah, sini. Karena program ini yang ngatur